Teman-teman, hari ini saya akan memprediksi tentang Tsania Marwa dan anak-anaknya. Apakah di suatu hari nanti mereka ini bisa berkumpul kembali, di mana kita tahu kalau Tsania Marwa ini sudah memenangkan hak asuh anaknya dan sudah seharusnya sebenarnya anak ini diasuh oleh Tsania Marwa. Namun kenyataannya begitu dia beberapa hari yang lalu sudah berusaha untuk menjemput anaknya tapi mengalami kegagalan. Sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan, karena seharusnya kalau sudah bercerai ini anak ini malah jadi harus diistimewakan. Dikarenakan sebagai orang tua kita harus menyadari perceraian ini tentu membuat luka batin untuk anak-anaknya. Siapa sih yang mau bercerai? Siapa sih yang anak nggak ingin diasuh oleh kedua orang tuanya? Pasti semua anak menginginkan hal itu. Karena itu harapan saya semoga permasalahan ini bisa cepat terselesaikan, baik Marwa maupun mantan suaminya bisa ada kesadaran untuk tidak memperebutkan anaknya kembali. Akan tetapi akan lebih baik kalau anaknya ini diasuh oleh kedua belah pihak. Jadi misalnya kalau diasuh oleh Tsania Marwa, berilah waktu atau keluasan waktu agar bisa bertemu dengan bapaknya, maksudnya dengan papa anak-anaknya. Demikian juga andai kata anak-anaknya ini ikut mantan dari Tsania Marwa, sudah seharusnya mengizinkan ibunya untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Hal ini juga demi untuk kejiwaan si anak, ya. Jangan egois jadi orang tua itu. Kasihan anak-anaknya nanti. Berpikirlah jauh ke depan. Yang namanya anak kalau dipeributkan seperti ini, yang terjadi anak ini mempunyai inner child, luka batin, luka masa kecil yang bisa dibawa sampai usia dewasa nantinya, dan berdampak bisa menjadi ketakutan untuk menikah atau terlalu sayang berlebihan dengan anak-anaknya karena nggak mau anak-anaknya mengalami hal serupa dengannya. Banyak sekali kejadian-kejadian karena luka dari masa lalu yang berakibat kurang bagus di kemudian hari. Karena itu sebagai orang tua kita juga harus menyadari anak ini bukan sebuah benda, tapi anak ini adalah ada jiwa yang begitu halus di dalamnya, dan itu sudah seharusnya kita sebagai orang tua untuk melindungi, jangan sampai terluka kejiwaannya. Harapan saya semoga mantan dari Tsania Marwa dan Tsania Marwa sendiri sudah menghentikan perebutan anak ini. Cobalah berpikiran ke depannya, duduk bareng mencari solusinya bagaimana caranya mendidik anak ke depannya dengan baik, bukan lagi memperebutkan anak ini ikut saya, anak ini ikut saya. Yang terjadi si anak ini menjadi trauma nantinya. Baiklah teman-teman, akan saya pojok dulu untuk kedepannya apakah Tsania Marwa ini bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya, mengingat hak asuh anak jatuh di tangan Tsania Marwa. Ini saya pojok dulu ya. Semoga yang terbaik saja untuk anak-anaknya ya. Jadi saya lebih berpihak kepada anak-anaknya daripada pada orang tuanya ya. Yang terbaik untuk anak-anaknya. Bisa yang dilambangkan ada 2 anak dan 1 orang dewasa. Jadi 3, yang artinya 3 ini berarti ada kemungkinan mereka bisa berkumpul. Kartu yang nomor 2 ini. Tapi waspadai, di sini ada rencana diam-diam. Rencana diam-diam ini sesuatu rencana yang kurang bagus nantinya. Kartu yang nomor ini, ibu, maksudnya ratu bawa tongkat, yang artinya sifat keibuhan yang begitu tegas memutuskan nantinya dalam hak asuh anak ini. Ini sepertinya hal-hal yang kemarin yang keluar ini ya guys. Kartu yang nomor 4, energi, mempersiapkan energi untuk mengatasi masalah-masalah yang selanjutnya. Kartu yang nomor 5, ini. Ada sukacita di sini. Jadi yang keluar ini adalah gambaran-gambaran beberapa hari yang lalu setelah Tsania Marwa mendapatkan hak asuh anak yang dilambangkan ini. Hak asuh anak jatuh di tangan Tsania Marwa. Namun dalam kenyataannya di sini ada rencana-rencana tersembunyi sehingga si Tsania Marwa ini sulit untuk bisa menjemput anaknya.
Jadi di sini ada rencana-rencana yang sudah direncanakan, tapi rencana ini kurang bagus untuk Sania Marwa. Karena kan kenyataannya dengan rencana ini Sania Marwa jadi gagal untuk bisa menjemput anak-anaknya. Ini ya, ada rencana tersembunyi. Kemudian di sini Sania Marwa pada akhirnya berbuat tegas nantinya. Demi rasa sayangnya kepada anak-anaknya, dia akan melakukan segalanya untuk bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Ya. Dan dia berusaha menyiapkan seluruh jiwa raganya, seluruh tenaganya, seluruh pikirannya tercurahkan untuk bisa bersama anaknya, bisa berkumpul kembali bersama anaknya. Jadi yang keluar ini kondisi-kondisi yang beberapa hari yang lalu di mana Sania Marwa sudah maksudnya bertindak tegas untuk menjemput anak-anaknya karena dia mempunyai hak asuh anak dan berusaha untuk bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Akan tetapi dikarenakan ada sesuatu hal yang dilamakan rencana diam-diam ini membuat tujuannya menjadi tidak kesampaian, ya. Karena sesuatu hal ini ada rencana diam-diam ini. Jadi tujuannya untuk bisa menjemput anaknya untuk tinggal bersamanya menjadi gagal. Kemudian akan saya prediksi ke depannya harus bagaimana Sania Marwa ini. Kasihan sekali ya, jangan dipisahkanlah anak dengan orang tua. Baik itu orang tua, anak dengan orang tua bapaknya atau anak dengan orang tua ibunya. Sebisa mungkin anak ini bisa mempunyai keleluasaan untuk bisa bertemu kedua-duanya. Ini yang saya lihat, apa yang harus dilakukan Sania Marwa dan apa yang tidak boleh dilakukan serta apa yang harus dioptimalkan agar kedepannya dia bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Saya ambil 4 kartu ya. Ini apa yang harus dilakukan. 1, selalu berpikiran positif ya. Jadi sekalipun kemarin itu dia menghadapi kegagalan dalam menjemput anaknya, tetap semangat, tetap berpikiran positif, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kecewa dan lain sebagainya, kubur semuanya itu, tapi tataplah masa depan di mana pasti nantinya anak-anak akan berusaha mencarinya. Ini ya. Karena di sini ada simbol matahari. Yang tidak boleh dilakukan apa ini ya? Jangan bimbang melangkah, jangan putus asa seperti saya bilang tadi. Kegagalan-kegagalan untuk menjemput anak, jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya agar lebih bisa merencanakan dengan baik bagaimana menjemput anak, bagaimana bertemu anak, ataupun sekalipun mungkin dihalang-halangi, setidaknya berdoalah sekencang-kencangnya pada Tuhan. Jangan putus asa, jangan ragu-ragu untuk menatap masa depan ya, ini yang dilambangkan ini. Jangan ragu-ragu untuk melangkah, jangan bimbang. Kemudian apa yang harus dioptimalkan ini? Raja bawa pedang, sebuah keputusan. Mungkin keputusan ini begitu menyakitkan, tapi keputusan ini harus diambil semacam itu. Kemudian hasil dari semuanya ini setelah atau seandainya Sania Marwa ini sudah melakukannya, kedepannya bagaimana? Kecewa. Jadi untuk menjemput anak ini memang betul-betul sangat kesulitan Sania Marwa ini. Sekalipun nantinya dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjemput anaknya, apalagi ada undang-undang atau ketentuan hukum yang mengatakan, yang memutuskan kalau Sania Marwa ini mempunyai hak asuh anak. Tapi di sini kenyataannya begitu sulit. Karena di sini yang terakhir endingnya Sania Marwa akan kecewa dalam perebutan anak ini. Ya. Padahal sebenarnya seharusnya loh ya, orang tua jangan begitulah. Beri keleluasaan anak ini untuk bertemu baik untuk ibunya maupun untuk bapaknya. Anak ini bukan barang, anak ini bukan mainan, bukan boneka. Tapi anak ini mempunyai jiwa, mempunyai soul yang sangat halus, di mana kejiwaannya nanti bisa terganggu dan itu berefek pada masa depannya. Jangan terlalu egois sebagai orang tua. Di sini ini Sania Marwa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersama anaknya. Dan lagi yang dihasilkan adalah kekecewaan. Semoga saja Sania Marwa bisa bersabar ya, sebagai seorang ibu tentunya akan rindu pada buah hatinya. Berdoalah sekencang-kencangnya, berusaha tegar dalam menjalani hidupnya.
bekerja dengan tekun karena itu adalah masa depan, juga masa depan anak-anaknya. Pastikan Tuhan akan selalu bersamamu kalau kamu berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan semesta juga akan mendukung. Jadi semesta ini tidak bisa dibohongi mana yang baik, mana yang buruk. Itu akan terlihat dengan sendirinya nantinya. Jadi tetap semangat menjalani kehidupan ini. Melangkah ke depan, maju ke depan sekalipun sedang menghadapi permasalahan yang rumit. Karena kita tahu perceraian Sania Marwa ini memakan waktu yang lama prosesnya, bertahun-tahun, dari perceraian, dari harta gono gini maupun dari perebutan anak. Tentunya hal itu membuat kelelahan dalam kehidupannya. Dan setelah dia berhasil memenangkan dalam hak asuh anak, kenyataannya gagal dalam menjemput si anak. Tentunya begitu sangat menggores di hati ya. Tapi semoga saja kita doakan bersama-sama antara ibu dan anak ini suatu saat bisa kembali lagi. Dan kartu prediksi ini tentunya tidak bisa selamanya. Jika Sania Marwa tetap berjuang, tentunya suatu saat nanti akan mendapatkan sebuah kemenangan. Semoga saja begitu. Harapan saya seperti itu. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.